Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamsiah. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logika fazi, di mana logika fazi ini adalah materi dari mata kuliah kecerdasan buatan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke slide berikutnya. Logika fazi merupakan logika yang memiliki nilai kekaburan atau nilai kesamaran, bisa juga disebut dengan fuzziness, di mana ini antara benar atau salah. Tapi bukan seperti konsep probabilitas, yang konsep probabilitas itu adalah didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Logika fazi merupakan peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik menyatakan bahwa segala suatu hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, berbeda dengan logika fazi yang menggantikan kebenaran boolean ini menjadi tingkat kebenaran, di mana yang tadinya konsep logika boolean itu adalah kebenaran sebagian dijadikan tingkat kebenaran. Keuntungan dari logika fazi ini. Jadi, logika fazi ini memiliki keuntungan sistem fazi yang mempunyai kemiripan hampir sama dengan manusia dari segi penalaran. Hal ini disebabkan karena sistem fazi memiliki kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang diterima yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Dan logika fazi ini juga banyak digunakan khususnya dalam bidang teori kontrol. Ya, sekarang yaitu alasan mengapa menggunakan logika fazi. Yang pertama adalah logika fazi itu sangat fleksibel. Kedua, logika fazi memiliki toleransi. Yang ketiga, konsep logika fazi mudah dimengerti, dan konsep matematis mendasari penalaran fazi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dan yang keempat, logika fazi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang secara konveks. Logika fazi juga dapat membantu dan mengaplikasikan pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika fazi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali konvensional. Dan yang terakhir adalah logika fazi didasarkan pada bahasa alami. Nah, sekarang kita membahas tentang logika fazi, alangkah baiknya kita juga mengenal siapa penemu dari logika fazi ini. Sekarang yaitu sekilas tentang penemu. Nah, Bapak Profesor Lotfi Askerzadeh adalah guru besar dari University of California di Berkeley, yang juga merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang apa, yaitu ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian sekarang dikenal dengan logika fazi. Logika fazi yang beliau kembangkan melalui tulisannya pada tahun 1965. Nah, Bapak Lotfi Askerzadeh ini adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran. Nah, sekarang kita masuk di bagian definisi. Logika fazi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Nah, jika kita perhatikan pada gambar, di antara input dan output terdapat black box. Nah, di dalam black box itu ada proses yang kita tidak ketahui. Mungkin bisa kita dekati dengan pendekatan sistem linear, ekonometri, interpolasi, sistem pakar, atau logika fazi, dan lain-lain. Nah, sebagai komponen utama pembangunan soft computing, terbukti telah memiliki kinerja yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung ketidakpastian implementasi luas, baik di bidang engineering mungkin,
psikologi, sosial, dan bidang ekonomi. Logika fazi merupakan suatu cara yang tepat untuk memantapkan suatu ruang input ke dalam ruang output yang didasari oleh konsep himpunan fazi yang seperti dijelaskan pada slide sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk ke himpunan fazi, di mana teori himpunan fazi adalah merupakan perluasan dari logika boolean yang menyatakan tingkat angka 1 atau 0 atau pernyataan benar atau salah. Sedangkan pada teori logic Avuzi terdapat tingkat nilai yaitu 1 yang berarti bahwa suatu item yang menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 0 yang berarti bahwa suatu item yang tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Maksudnya di sini yaitu memiliki tingkat nilai di mana 1 dan 0. Yang 1 berarti dia adalah anggota himpunan, dan jika dia 0 maka dia bukan berarti dia bukan dari anggota himpunan. Kita akan masuk ke contoh. Jika diketahui S di sini adalah semesta pembicaraan di mana dia ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan di situ terbagi lagi menjadi dua kelompok, di mana A 1, 2, dan 3, dan B ada 3, 4, dan 5. Maka bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A sama dengan 1 karena karena 2 itu ada pada himpunan A, dan nilai keanggotaan 3 pada himpunan A sama dengan 1 karena nomor 3 itu ada di himpunan A. Bisa juga nanti seumpama nilai keanggotaan 3 pada himpunan B sama dengan 0 karena dia juga ada di himpunan B. Nah, di sini nomor 3 salah ya, maunya di situ dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A sama dengan 1 karena 2 bukan A. Maunya di situ nilai keanggotaan 4 pada himpunan B sama dengan 0 karena 4 itu bukan dari himpunan A. Mungkin sampai di sini paham lah, karena ketika dia ada di himpunan A, maka dia bisa dikatakan 1, dan ketika dia di himpunan B, maka dia itu bukan bagian dari 1. Dikarenakan tadi kita sudah mengetahui dalam bentuk nilai, maka sekarang kita akan mengetahui dalam bentuk kehidupan sehari-hari, seperti contoh masalah yang mengandung ketidakpastian, yaitu pertama, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang badannya yang mempunyai tinggi badan 1,699 meter atau 1,655 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, nomor 2 di sini di sini ada tentang kecepatan, di mana pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian, agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Seperti contoh yang saya jelaskan tadi, di sini ada contoh variabel suhu yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu
ini penjelasannya lebih spesifik, di mana di sini ada dingin, ada sedang dan ada panas, di mana suhu di bawah 15 derajat Celcius itu adalah akan dikatakan dingin, dan 15 sampai 28 derajat Celcius adalah suhu sedang, dan 28 ke atas suhu derajat Celcius akan dikatakan panas. Nah, nilai keanggotaan grafis dapat dilihat di presentasi ini. Di situ di gambar tersebut ada dingin, ada sedang, dan ada panas. Nah, fungsi keanggotaan atau membership function yaitu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 dan 1 seperti seperti gambar yang sebelumnya, di mana di situ ada dingin dibagi, ada dingin, ada sedang, dan ada panas. Sekarang kita masuk di representasi kurva pertama. Nah, di sini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama kita masuk di representasi kurva linear. Nah, pada sebelah kiri gambar ada kurva menaik, yaitu di mana fungsi keanggotaan nilai X, A, B itu adalah keanggotaan 1 karena dia kurvanya menaik. Rumusnya adalah X dikurang A dibagi B dikurang A, dimana hasilnya nanti dimana A lebih kecil dari nilai X dan lebih kecil dari nilai B. Di sebelah kiri gambar itu ada kurva menurun, di mana fungsi nilai X, A, B sama dengan dirumuskan dengan B dikurang X dibagi B dikurang dengan nilai A. Nanti hasilnya A lebih kecil dari nilai X lebih kecil dari nilai B. Dan ini adalah fungsi keanggotaan 0. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana perhitungan dari fungsi linear naik. Nah, sekarang kita memiliki variabel temperatur dengan semesta pembicaraan mulai dari 0 sampai 35. 0 sampai 35. Terdapat satu buah himpunan panas dengan domain 25 sampai 35. Maka dalam representasi linear naik digambarkan seperti ini. Nah, yang ditanyakan sini, seumpama kita mempunyai soal, kita mencari nilai keanggotaan 32. Nah, berapa derajat keanggotaan untuk keanggotaan 32 derajat Celcius ini? Nah, karena nilai X ini adalah 32 dan berada di antara nilai A dan B, jadi rumus yang kita gunakan adalah fungsi keanggotaan X sama dengan X dikurang A dibagi dengan B dikurang dengan A. Jadi penyelesaiannya adalah fungsi keanggotaan panas dengan nilai 32, di mana di sini 32 X 32 dikurang dengan A 25.
25 dan dibagi dengan 35B. 35 dikurang dengan A, yaitu 25. Berapa? 32 dikurang dengan 5 sama dengan 7, dibagi 35 dikurang 25 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 0,7. Jadi kira-kira dia seperti ini. Ke sini. Dan hasilnya di sini 0,7. Nah, ini adalah contoh dari kurva fungsi linear naik. Begitu juga dengan fungsi linear turun. Sekarang adalah representasi kurva segitiga, di mana fungsi keanggotaan X, A, B, C itu sama dengan X dikurang A dibagi B dikurang A. Di sini hampir mirip rumusnya di sini sama dengan kurva linear, di mana nilainya nanti yang didapatkan A lebih kecil dari nilai X lebih kecil dari nilai B, dan C dikurang X dibagi dengan C dikurang B, dan nilainya B lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Nah, di sini juga ada representasi kurva trapesium. Nah, bentuknya itu seperti trapesium dan rumusnya juga rumusnya juga sama dengan kurva linear tadi. Begitu juga dengan representasi kurva bahu. Perhitungannya rumusnya mirip dan dia punya hanya saja kurvanya yang berbeda. Tadi adalah membahas mengenai logika fazi, di mana mungkin dalam presentasi yang saya presentasikan itu banyak terjadi kesalahan dan juga kekurangan. Di situ saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.